Kami dari kelompok 7 akan presentasikan tugas akhir data mining berjudul analisa risiko overfishing pada spesies ikan menggunakan algoritma random forest. Sebelum masuk ke materi, kami akan perkenalkan para kelompok 7, para anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Faisal Hikmal dengan NPM 168. Ada Muhammad Abdurrahman dengan NPM 162. Saya Fisam Wisnawan dengan NPM 155. Saya ada Davin dengan NPM 152. Di sini ada pendahuluannya. Overfishing merupakan salah satu masalah lingkungan serius yang mempengaruhi ekosistem laut global. Aktivitas penangkapan ikan secara berlebihan tidak hanya mengancam keberlangsungan populasi spesies ikan, tetapi juga merugikan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Dengan menggunakan metode data mining seperti algoritma random forest, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap resiko overfishing. Penelitian ini menggunakan dataset yang mencakup atribut seperti ukuran rata-rata ikan, populasi, suhu air, dan tingkat pencemaran air. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk pengambilan keputusan berbasis data dalam konservasi dan pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan. Di sini ada tujuannya juga. Yang pertama, memprediksi resiko overfishing pada spesies ikan berdasarkan atribut-atribut tertentu. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi resiko overfishing. Yang ketiga, mengembangkan modal yang dapat membantu dan dalam pengambilan keputusan konservasi ikan. Di sini ada sasaran khusus. Yang pertama, mengembangkan model prediktif berbasis algoritma random forest. Yang kedua, mengidentifikasi atribut paling berpengaruh terhadap resiko overfishing. Yang ketiga, mengevaluasi performa model berdasarkan matrik. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi berbasis data untuk upaya tindak lanjut. Di sini ada deskripsi data yang telah kami peroleh. Di sini ada species name itu artinya nama-nama spesies pada ikan tersebut. Di sini ada region yaitu wilayah geografis populasi ikan. Breeding season itu musim kawin ikan. Fishing method itu metode penangkapan pada ikan. Dan fish population itu total populasi pada ikan tersebut. Dan average size atau ukuran rata ikan dalam satuan sentimeter. Overfishing risk, apakah spesies tersebut beresiko mengalami penangkapan secara berlebihan. Ada water temperature, yaitu suhu di wilayah tersebut dalam satuan Celcius. Ada water pollution level, atau artinya tingkat pencemaran air. Di sini kami mendapatkan 501 baris data dan juga 9 kolom. Di sini ada eksplorasi data ya. Di sini kami mendapatkan beberapa spesies nama-nama ikan tersebut. Pada data ini terdapat beberapa spesies ikan kayak ikan herring, sarden, salmon, cod, tuna, makarel, tau, shark, dan snapper. Di sini kemungkinannya ya spesies ikan yang tadi telah disebutkan seperti salmon, tuna, cod, herring, makarel, sarden, shark, dan snapper tersebut kemungkinan terancam punahnya berdasarkan resiko overfishing tersebut. Semakin banyaknya yes atau pemilihan A berdasarkan terancamnya iya atau garis yang di sini berwarna oranye ini, itu kemungkinan terbesarnya mendapatkan terancam punah atau overfishing. Pembuatan model di sini juga pada kasus yang kita ambil, model menggunakan algoritma random forest yang melalui berbagai proses pengerjaan. Seperti yang pertama ini, mempersiapkan data dengan menentukan overfishing risk sebagai targetnya dan menentukan fitur yang digunakan seperti average system, yaitu rata-rata ukuran yang bergantung pada sentimeter, dan juga fish population yaitu
populasi pada ikan tersebut, water temperature, dan juga water temperature, yaitu temperatur dalam air. Yang kedua adalah mengubah data kategorikal menjadi kata dummy. Dan ketiga, membagi data menjadi data latih dan data uji dengan menetapkan 30% data sebagai data uji. Setelah dilakukan pembuatan model, maka model tersebut dievaluasi. Nah, karena dirasa model kurang mampu memprediksi, jadi dilakukan juga optimasi model dengan tuning dan oversampling smooth. Nah, dari optimasi model tersebut menghasilkan confusion matrix seperti ini dan juga tabelnya. Nah, penjelasannya adalah model yang dikembangkan menggunakan algoritma random forest menunjukkan akurasi prediksi awal sebesar 49%, yang kemudian meningkat menjadi 53% setelah optimasi model dengan hyperparameter tuning dan juga oversampling. Meskipun ada perbaikan pada nilai precision, recall, dan F1 score, model masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi spesies beresiko yes secara akurat. Dengan evaluasi dan optimasi yang telah dilakukan, tujuan untuk mengidentifikasi risiko overfishing telah dicapai, tetapi dengan performa yang masih memerlukan peningkatan lebih lanjut. Selanjutnya, ada perbandingan hasil aktual dan juga dengan hasil prediksi dari model tadi dibandingkan dan didapatkan keterangan sebagai berikut. 1. Ikan cod. Prediksi model lebih tinggi dibandingkan data aktual. Kemungkinan model terlalu sensitif terhadap fitur tertentu, misalnya fishing method atau region, yang menyebabkan prediksi berlebihan. Lalu yang kedua, ikan herring. Model memprediksi risiko lebih rendah dibandingkan data aktual atau underestimation. Hal tersebut menunjukkan model kurang mampu menangkap pola risiko untuk spesies ini. Mungkin karena pengaruh data yang tidak merata, misalnya distribusi fish population. Yang ketiga, untuk ikan kembung dan salmon, model menunjukkan akurasi yang cukup baik karena perbedaan antara actual risk dan predicted risk tidak terlalu signifikan. Yang keempat, ikan sarden dan ikan hiu. Untuk spesies sarden, prediksi sangat mendekati nilai aktual, menunjukkan bahwa model bekerja dengan baik. Untuk shark, model cenderung melebihkan prediksi risiko, meskipun jumlah aktual sebenarnya lebih rendah. Lalu yang terakhir ada ikan kakap dan tuna. Pada snapper atau ikan kakap, model meremehkan risiko dibandingkan data aktual, dan pada tuna, prediksi risiko lebih tinggi dari aktual. Oke, ini di insight datanya itu ada populasi ikan adalah salah satu atribut penting dalam memprediksi risiko overfishing, di mana spesies dengan populasi terendah cenderung lebih berisiko. Lalu ada ukuran rata ikan yang memiliki hubungan dengan tingkat eksploitasi, di mana spesies dengan ukuran lebih besar memungkinkan menjadi target utama penangkapan. Lalu ada lingkungan seperti suhu air juga memberikan kontribusi, meskipun pengaruhnya terhadap risiko overfishing memerlukan analisis lebih lanjut. Lalu ada metode penangkapan ikan, tentu mungkin meningkatkan risiko overfishing pada spesies tertentu, yang menunjukkan perlunya regulasi yang lebih baik dalam metode penangkapan. Kesimpulan dan rekomendasinya, dari hasil perbandingan hasil, diharapkan data ini dapat menjadi bahan pertimbangan utama untuk mengatur strategi yang lebih efektif dalam mencegah kerugian ikan akibat overfishing. Lalu rekomendasi berbasis data ini dapat digunakan oleh pemangku kebijakan untuk pertama mengidentifikasi prioritas spesies, fokus pada spesies yang memiliki prediksi risiko tinggi seperti cod dan tuna, serta memperhatikan spesies dengan risiko aktual yang tinggi seperti herring dan snapper. Lalu yang kedua itu memperkuat kebijakan perikanan seperti menerapkan kebijakan perlindungan yang dengan spesies dengan overfishing yang rentan dan meningkatkan pengawasan terhadap metode penangkapan ikan yang berpotensi merusak populasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran publik, edukasi masyarakat dan nelayan lokal tentang spesies yang berisiko tinggi dan dampak jangka panjang dari overfishing terhadap ekosistem. Lalu yang keempat itu memanfaatkan teknologi data
menggunakan data lebih lanjut memantau pola resiko overfishing berdasarkan faktor lingkungan seperti suhu air, pencemaran, dan musim pemijahan untuk merancang intervensi yang lebih presisi.